Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Strianingsih dari SMA Negeri 1 Dempet. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan uji kompetensi PPG periode 2 tahun 2024 pada mapel sosiologi pada tema permasalahan sosial. Dan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin berdoanya. Kita berdoa, mulai. Oke, Bu Dewi absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Anissa Slamet. Oh, sakit ya. Ayu Marta. Cisita. Oke, Dia Farasonya. Dian Puspitasari. Elsa. Ya. Terus sebelum Bu Dewi memulai pelajaran, seperti biasa di pembelajaran kita, biasanya kan Bu Dewi akan melaksanakan ice breaking. Ya kan? Nah ini ice breakingnya kan biasanya kita giliran ya, yang memimpin adalah siswa. Hari ini gilirannya siapa? Oke, Salma, ayo maju Salma. Oke. Sekarang yang memimpin Salma, kalian harus mengikuti aturannya Salma. Ayo, Ma. Teman-teman harus berdiri, saya dari dulu biar semangat belajarnya ya. Semangat, semangat. Sini sebelah cowok. Cowok sini cowok yang merasa cowok. Sini yang belakang. Baik, punya adalah sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Saya bilang sesungguhnya, kalian maju. Kalau tidak sesungguhnya, kebalikannya ya. Siap? Siap. A, B, D, E. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Mundur. Maju, maju. Mundur, mundur. Mundur, mundur. A, B, D, G. A, B, D, G. Tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Maju. Mundur. Maju. Oke, sudah. Oke. Silakan duduk. Tadi siapa yang merasa salah? Siapa tadi yang merasa salah? Oh, Talita mengakui ya. Berarti minggu depan yang memimpin ice breaking Talita. Oke ya, beri semangat untuk Talita. Terima kasih Salma. Oke, hari ini nanti kita akan mempelajari, hari ini materinya adalah permasalahan sosial. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konflik sosial. Ada yang bisa menjelaskan konflik itu kemarin apa? Perpecahan, perselisihan. Lah, terus ini dari permasalahan ini akan nyambung di materi kita selanjutnya, yaitu permasalahan sosial. Untuk permasalahan sosial, sebelum saya ke materi, kita akan mempelajari masalah permasalahan sosial. Sebelum Bu Dewi menuju ke permasalahan sosial, di belakang terlihat ya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita mempelajari permasalahan sosial itu, gunanya atau tujuannya itu apa toh Bu? Mari kita sama-sama membacakan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Melalui tayangan media audiovisual, siswa mampu menjelaskan pengertian dan contoh permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. yang kedua, Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menganalisis faktor penyebab dan yang ketiga, melalui
kegiatan proyek, siswa mampu mengaplikasikan materi permasalahan sosial pada media tanpa dengan hasil komik digital. Oke, nanti saya akan menayangkan video seperti ini PPT. Jadi kalian bisa mengetahui tentang pengertian dan contoh tentang permasalahan sosial. Tujuan yang kedua melalui kegiatan diskusi. Jadi nanti kita pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi. Ya toh, dengan diskusi nanti kalian bisa menelaah tentang penyebab dan cara mengatasi konflik sosial. Yang ketiga lah ini melalui kegiatan proyek, karena kita nanti endingnya adalah ini adalah proyek. Nanti kalian saya suruh untuk mengaplikasikan materi permasalahan sosial pada media Canva dengan hasil komik digital. Nanti kita belajar bersama-sama membuat komik digital tentang permasalahan sosial. Sebelum Bude menjelaskan tentang materinya, saya ingin bertanya dulu. Apakah di sini, di kelas ini ada yang pernah punya masalah? Ya, setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang bisa memberi contoh masalah yang kalian alami? Oke, Sarah, kamu apa? Faktor ekonomi lah, masalahmu apa? Uang jajanmu kurang. Sarah, masalahnya uang jajannya kurang. Ada lagi dek yang punya masalah? Nobi? Oh, Nobi pernah cekcok dengan temannya. Ada lagi yang punya masalah? Ya Jen? Kesiangan, Jenny sering kesiangan jadi terlambat. Ada lagi dek? Ada lagi? Masalah? Ya Irfan? Pernah ditolak cewek. Itu masalah sekali ya. Pernah ditolak cewek, bener dah itu masalah. Tadi temenmu menyebutkan uang jajannya kurang, cekcok dengan ya toh kesiangan, masalah dengan ditolak cewek. Itu kan merupakan masalah pribadi. Nah, kira-kira saya mau tanya dulu, punya masalah. Sudah tahu belum cara mengatasinya bagaimana? Sarah, tadi uang sakunya kurang, cara mengatasinya bagaimana? Oh, jajannya dikurangi, diet ya. Oke, diet. Mas Nobi, tadi kamu pernah cekcok dengan teman. Cara mengatasinya bagaimana? Memilih diam. Memilih diam. Berarti kamu slow gitu ya. Ya sudahlah, mengalah begitu ya. Ya kan? Oke. Jenny tadi kesiangan. Kalau kamu sering kesiangan, cara mengatasinya bagaimana? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Bangun lebih awal. Oke, bangun lebih awal, jangan dibalik ya, tidur lebih awal, bangun lebih siang ya. Lah ini Irfan, ya kan, masalahnya ditolak cewek. Sudah berapa kali ditolak Mas Irfan? Berarti yang masalah bukan ceweknya, masalahnya di Irfannya. Bener dak? Lah sekarang Mas Irfan, kamu sudah ditolak cewek. Ya tahu bagaimana kamu mengatasi karena kamu sudah sering kalau kamu merasa galau, sedih itu kan masalah ya. Cara mengatasinya bagaimana Mas Irfan? Sadar diri. Oh, sadar diri untuk tidak memilih cewek yang grade-nya tinggi begitu. Oke, itulah masalah pribadi. Setiap orang pasti punya ya. Terus di sini kita akan kalau masalah pribadi kan berarti kan pribadi kita lah. Sedangkan materi kita itu kan tentang masalah sosial. Kalau ada yang bisa menjelaskan enggak masalah sosial itu apa? Perbedaan antara Ya, Jen? harapan dengan kenyataan. Perbedaan antara harapan dan kenyataan di masyarakat. Kalau kita berbicara tentang sosial berarti hubungannya dengan masyarakat. Sampai di sini jelas ya? Oke, kita menuju ke permasalahan sosial itu mempunyai banyak dampak. Dampak yang pertama, ini yang berhubungan dengan kalian ya, kenakalan remaja. Ini tuh masalah sosial karena apa? Perilaku menyimpang ini sepertinya. Terus yang kedua kemiskinan, ya kan? Terus yang ketiga kriminalitas, ketidaksetaraan. Ada mungkin contoh lain, ada yang bisa menyebutkan enggak? Contoh dari masalah sosial selain kemiskinan, kenakalan remaja, ada yang bisa menyebutkan enggak? Contoh tawuran, ada yang bisa menjelaskan lagi enggak? Contoh. Oh, narkoba, bener, soalnya pinter. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Oh, bullying, bener. Pemerkosaan, apalagi pergaulan bebas, ada yang bisa menyebutkan? Nah, pengangguran, benar. Kalian sudah bisa menyebutkan masalah sosial, ya kan, secara umum, karena ada dampaknya. Terus ini contoh-contoh masalah sosial yang sudah kalian jelaskan. Karena ada masalah sosial, berarti kan ada faktor penyebabnya. Lah, faktor penyebab timbulnya permasalahan sosial ini yang pertama, yang paling krusial adalah sikap dan kebiasaan keluarga. Karena
ya toh, diri kita ini kan terbentuk kan dari keluarga, ya toh, watak kita bisa menilai positif atau negatif itu kan dari keluarga. Jadi memang harus membentuk karakter yang baik memang dari keluarga. Bude pesen ya, kalian ini kan nanti calon bapak dan ibu. Yusuf nanti jadi bapak loh, ya toh, Cisita nanti jadi ibu. Tolong besok kalau kalian membentuk keluarga, ya kan, tolong dididik anak-anaknya untuk selalu memiliki nilai positif, jangan yang negatif, gitu ya. Terus yang kedua, media sosial. Lah ini media sosial itu sekarang ranahnya memang sudah luas, terbuka sekali, apa-apa sedikit diposting, ya mempermalukan temennya diposting, ya kan, ada kejadian apa sedikit diposting. Lah itu menyebabkan masalah sosial loh. Orang yang menjadi apa namanya korban atau orang yang merasa ditayangkan di media sosial itu kan menjadi apa namanya galau, sedih, seperti kalau ceritanya artis-artis itu loh, ada ini tertangkap narkoba, ya kan, ada kan berita tertangkap narkoba, wajahnya diperlihatkan dengan misal pakai baju oren, ya kan. Lah itu kan menjadi masalah karena nanti ditakutkan fans-fansnya akan mengikuti. Lah nanti kalau semua narkoba kan jadi bahaya. Terus yang ketiga, gosip dan perilaku keliru adalah salah satu penyebab. Contoh di sekolahan, ada gosip tentang anak ini, anak ini begini, anak ini begitu, kan cepat langsung menyebar, ya kan, itu menjadi masalah, bener kan? Nah seperti itu faktor penyebabnya. Terus ini efek buruk permasalahan sosial, adanya isolasi sosial, kekerasan di masyarakat, dan ketidakadilan sosial. Nah ini setelah kalian mengetahui tadi pengertian masalah sosial sudah, ya toh, masalah sosial berhubungan dengan masyarakat, faktor penyebabnya sudah, upayanya kita untuk mengatasi permasalahan sosial. Ini Bude memberikan contoh di dunia pendidikan. Kita bisa menanamkan di sekolah, ini terutama di sekolah kita menanamkan nilai-nilai moral. Ketemu bapak ibu guru harus sopan, menyapa dengan sopan, attitude-nya dijaga, ya kan. Terus lah ini kalau masalah dengan misalnya di pendidikan saya ngambil, Bu, kalau masalah tidak mempunyai uang untuk sekolah, lah sekarang kan sudah ada dana BOS, ya atau dana BOS itu digunakan untuk membantu siswa. Kemudian ada program beasiswa digunakan untuk membantu siswa. Jadi biar masalah kemiskinan yang kependidikan itu jadi tidak terkurangi karena ada dana BOS dan beasiswa. Terus yang kedua, komunikasi. Lah ini komunikasi yang penting. Karena apa? Akar permasalahan itu biasanya dari mulut. Mulutmu harimaumu. Ya kan, pernah mendengar istilah itu, mulutmu harimaumu. Karena apa? Kadang kita ngomong tidak sadar menyakiti orang lain, itu menjadi masalah. Jadi bertengkar, perpecahan, ya toh, kok nek wong Jawa ki ngarane padon, ya toh, akhirnya bertengkar gitu. Terus ya, nah ini kalau kebijakan dan regulasi ini adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi pengangguran, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, ya kan. Terus kemiskinan nanti bagaimana, kekurangan pangan nanti dipasok sandang dan pangannya. Terus ini dari materi yang Bu Dewi sampaikan, tadi, ada yang ditanyakan dulu enggak? Apakah sudah jelas? Jelas apa blas? Oke, jelas. Karena sudah jelas, kita ke tujuan yang kedua, yaitu diskusi. Jadi nanti Bu Dewi akan membagi kelompok jadi 4 kelompok saja ya. Nanti saya akan menunjuk anak menyebut angka 1, 2, 3, 4. Kembali lagi ke 1, 2, 3, 4. Nanti yang saya menyebut angka 1, silakan bergabung dengan kelompok 1 di sini. Di sini nanti kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4. Silakan nanti bergabung dulu, baru Bu Dewi jelaskan kita diskusinya tentang apa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Yang 1 di sini, yang 2 di sini, yang 3 di sini, yang 4 di sini. Sudah ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan ditunjuk leadernya. Kelompok 1 leadernya siapa? Jenny. Kelompok 2 Salma. Kelompok 3 siapa? Heni. Kelompok 4 ya, oke. Sudah ada leadernya ya. Nanti tolong perhatikan lembar kerja peserta didik. Ini nanti saya share di grup. Silakan nanti dibuka di grup. Nanti ditulis kelompoknya ya. Terus kita masalah, ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan. Di HP kalian juga sudah saya share. Yang pertama, diskusikan dengan kelompok. Anak-anak Bude minta
ini permasalahan sosial kan umum banyak sekali. Saya minta kalian nanti membuat komik digitalnya itu mengangkat tema permasalahan yang di sekitar kalian. Jadi silakan tentukan dengan kelompokmu nanti mau temanya apa. Nah, komiknya nanti kalian membuatnya di media Canva karena kan lebih mudah ya. Kalian kan juga sering membuat Canva kan? Jadi lebih mudah. Tolong nanti karena ini diskusi kelompok, setiap anggota kelompok itu tetap memerankan tugasnya masing-masing. Contoh, komik ini itu kan tidak hanya 1 lembar. Kalau minggu lalu kita kan poster digital hanya 1 lembar, mungkin kalian bisa dompleng temennya. Teman saya sudah membuat, saya tidak usah, ya kan? Lah kalau ini komik kan berlembar-lembar, jadi nanti ada yang membuat cover komiknya, nanti ada yang menyusun kata-katanya, skenarionya, alur ceritanya, memilih gambarnya, baru bareng-bareng nanti digabungkan dan jadilah komik digital. Paham sampai sini? Oke, nanti saya sambil keliling sambil menilai kalian siapa yang bekerja atau tidak, begitu ya. Silakan dibaca, dipelajari tentang langkah-langkah pembelajarannya. Bu Dewi akan keliling untuk menilai. Kelompok 1 sudah ada gambaran mau temanya apa untuk komiknya? Bullying. Oh, bullying. Oke, nanti perannya ya, misal Mas Yusuf tentang covernya, Jenny tentang kata-katanya, skenario alurnya dibuat, gambarnya dipilih, warnanya dan lain-lain gitu ya. Yeah. Oke. Kelompok 2 sudah ada gambaran mau memilih tema apa tentang permasalahan sosialnya. Tawuran. Oke, sekarang memang tawuran sedang marak ya di kalangan anak-anak. Terus nanti jangan lupa setiap anak harus mempunyai tugas dan peran masing-masing, membuat cover, kata-kata, skenario, gitu ya. Oke. Bu Dewi tadi sudah mempunyai gambaran. Kelompok 1 bullying, kelompok 2 tadi apa? Tawuran. Kelompok 3 pergaulan bebas, kelompok 4 oke. Biar kalian lebih mantap lagi, saya akan tayangkan video. Video ini cenderung ke video kartun, jadi nanti kalian bisa punya ide atau mempunyai gambaran. Oh, nanti berarti komik saya akan seperti ini, gitu ya. Silakan disimak dulu videonya. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan atau bahasa kerennya bullying. Ada gambaran kelompok 1. Nah, jadi kalian nanti berarti menentukan ada beberapa tokoh, karakternya siapa saja. Kalau bullying berarti kan nanti komiknya isinya ada yang dibully korbannya, ada pelakunya, begitu ya. Sampai bacok-bacokan, ya toh? Sudah ada gambaran kelompok 2. Nanti karena kalian ini tawurannya antar pelajar ya. Oke, sudah ada gambaran ya. Jadi karena komik ini kan cenderungnya ke kartun, yang video yang saya tampilkan ini ya kartun, karena biar nanti kalian ada gambaran, oh nanti saya mau karakter tokohnya seperti ini, saya mau ini, mau ini. Oke, silakan diskusi, saya beri waktu, kalau sudah selesai nanti presentasi, oke? Oke. Sudah sampai mana? Milih gambar, milih skenario. Oke. Ada yang sudah selesai? Oh, kelompok 1 sudah selesai, silakan maju, yang lain memperhatikan. Kita beri semangat ke kelompok 1 yuk. Temanya kelompok 1 bullying. Yuk silakan mulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang masalah bullying di sekolah. Tokoh-tokoh dalam komik ini antara lain Noel, Naka, Arul, Zahra, Riri, Mak Roma, Pak Umar, dan Jenny. Tujuan pembuatan komik ini yaitu untuk memberikan informasi pada kalangan
kesimpulan dari cerita tersebut yaitu kami berharap ada pesan moral yang bisa diambil oleh pemerintah, yaitu kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai anak orang lain dan tidak mengejek kejelekan orang lain. Kelima, komik ini akan kami share ke media sosial, jadi teman-teman semua bisa membaca dan diharapkan tidak meniru perbuatan bullying. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya. Oke, silakan berdiri Mbak Salma. Saya ingin bertanya. Nama saya Fitria Salma. Apa dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban? Terima kasih. Ada yang bertanya. Nama saya Iwata. Bagaimana cara menjaga bullying di sekolah? Ya, perkenalkan nama saya Mardianika. Bagaimana efek korban bullying terhadap kehidupan sosial dan akademis mereka? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban? 1. Gangguan fisik. 2. Masalah kesehatan mental. 3. Performa akademik yang menurun. 4. Gangguan hubungan dan sosial. 11. Oke, pertanyaan kedua. Dari kelompok 3. Bagaimana cara mencegah bullying di sekolah? Yang pertama, membuat aturan yang tegas. Yang kedua, memberikan sosialisasi tentang dampak buruk bullying. Yang ketiga, memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku bullying. Yes. Pertanyaan terakhir. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana efek korban bullying terhadap kehidupan sosial dan akademik mereka? Mereka mungkin mengalami masalah kecemasan, depresi, isolasi sosial yang berkepanjangan. Akademik mereka juga dapat terpengaruh karena gangguan emosional dan penurunan motivasi belajar yang disebabkan oleh bullying. Sekian dari presentasi kami. Apakah sudah jelas semua? Jelas. Pesan dari kami, stop bullying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Leng ya, Jen. Nggak apa-apa, sudah berani maju, sudah berani tampil, itu sudah luar biasa. Kelompok 1 sudah jadi ya komiknya ya. Nanti mau di-share di media sosial ya. Nanti kalian bisa membaca komik dari kelompok 1 nanti di akun Instagram atau Facebook atau TikTok dari teman-teman kalian yang di kelompok 1. Ini termasuk masalah sosial ya, bullying ya. Oke. Kalau kita sudah selesai presentasi, ya toh, kesimpulan kita pada hari ini karena kita membahas tentang masalah sosial, kita simpulkan bersama-sama. Menurut kalian, kalau masalah sosial itu lebih banyak dampak positif atau dampak negatifnya? Kenapa bisa lebih banyak dampak negatifnya? Karena bisa menimbulkan konflik, terus bahaya juga. Lah makanya kita sebagai pelajar, Bude berpesan ya sebagai pelajar kalau bisa menghindari, setidaknya mengurangi masalah-masalah sosial. Yang pertama karena kalian di lingkungan sekolah, ya mengurangi masalah di lingkungan sekolah. Yang sering terlambat ya kalau bisa sekarang jangan terlambat. Karena kalau begitu kan merugikan orang lain. Kalian masuk mengganggu pelajaran, bener dak? Ya kan? Terus yang kedua, misal tadi bullying ini kan juga masalah. Tolong Bude pesen, ini bullying ini kan memang sekarang rentan ya, tidak usah memandang fisik seseorang mau seperti apa, itu adalah makhluk ciptaan Allah yang kita tetap harus menghargai. Lah pesan dari Bude, kita harus selalu menghargai, apalagi untuk mencegah masalah sosial, tidak menjelekkan kekurangan orang lain. Ada lagi ndak? Menghargai perbedaan, menghormati, tidak mengejek, tidak egois, begitu ya. Untuk pembelajaran hari ini Bu Dewi cukupkan sekian dari materi yang tadi sudah saya jelaskan. Ada yang ditanyakan dulu enggak? Kalau sudah jelas, Bu Dewi minta kalian share pengalaman tentang refleksi diri, ya toh. Bagaimana pembelajaran hari ini biar Bu Dewi tahu kalau misalnya hari ini kalian dengan membuat komik kok kurang menyenangkan atau membingungkan, jadi kan nanti kita perbaiki di minggu depan. Ada yang mau maju untuk merefleksikan pembelajaran hari ini? Oke.
Oke, Sonya, silakan maju. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan dapat menambah ilmu pengetahuan saya. Karena dengan materi permasalahan sosial ini, saya dapat tahu apa saja masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Saya juga mendapatkan ilmu baru dan pengalaman membuat komik digital. Karena dengan adanya komik digital, kita menjadi lebih seru untuk memahami materi pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih Sonya. Beri aplaus untuk Sonya. Dari Sonya menyenangkan ya. Ada lagi satu lagi yang mau. Oke, Mas Yusuf. Dari pembelajaran hari ini menyenangkan karena kita tahu kita dapat pesan moral dari komik tersebut, yaitu kita sebagai manusia harus saling menghargai dan menghormati anak kecil yang lain dan tidak mengejek orang lain. Udah begitu saja. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Mas Yusuf. Jadi ini pelajaran menyenangkan ya. Oke, ini sesuai yang Bu Dewi simpulkan tadi, saran untuk mengurangi permasalahan sosial, kita bisa menjadi pembelajar. Yang kedua, empati dan memahami sudut pandang orang lain, berarti kita tidak boleh egois. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Paham ya? Kesimpulannya, lah untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, Bu Dewi akan melakukan tes. Karena biasanya Bu Dewi kan memakai penilaian sumatif, pilihan ganda. Sekarang Bu Dewi mau pakai media word wall. Nanti akan saya share di grup kalian media word wall-nya. Kalian akan kerjakan. Ini pertanyaannya seputar tentang materi hari ini. Lah di word wall itu ada teka-teki silang. Kalian kerjakan. Kalian klik startnya. Ya kan? Sudah muncul di HP kalian? Kalian klik nomor 1. Nah, ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan. Kalian tulis di situ apa? Sampai pertanyaannya selesai. Silakan dikerjakan. Terus nanti diklik lagi. Oke, sudah. Ini yang sudah menjawab muncul ya. Kalian bisa lihat. Ini yang menjawab pertanyaan pertama Sonya yang selesai lebih dulu. Yang kedua Dewi ada Cisu. Oke. Cisu siapa Cisu ini? Pakai nama samaran. Oke. Sarah, Heni, Mila, Cisita, Sonya, Yusuf dan Sukma. Berarti ini saya anggap karena sudah mewakili berarti sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Apakah memakai media word wall lebih menarik daripada mengerjakan dengan soal biasa? Oke, berarti besok saya akan membuat media lagi untuk lebih menarik lagi. Oke ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bu Dewi harapkan karena kali ini kalian membuat komik digital bisa memotivasi untuk teman-teman pelajar lainnya mengembangkan kreativitas, ya toh. Untuk materi minggu depan kita ke materi pengelompokan sosial. Tolong dibaca-baca dulu sebelum pembelajaran. Jadi besok ketika ketemu lagi dengan saya bisa langsung menyesuaikan. Begitu ya. Saatnya jam ketiga dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.